Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Paliman 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Satya Widiantoro dan saya bertugas di SD Negeri Cinyawang 1, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Tadi sudah maju Bu Tursiem tentang diseminasi. Temanya masih sama, yaitu tentang budaya positif. Saya kasih tahu dulu bahwa yang namanya budaya itu kan yang melekat sama kita gitu. Kita punya budaya, Indonesia punya budaya, satu suku bangsa punya budaya, dan budaya positif yang di sini saya ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Tidak semua anak bisa didisiplinkan dengan hukuman gitu. Jadi yang saya tahu bahwa ketika anak mendapat hukuman, malah yang ada sifatnya berontak, Pak. Tidak bisa seperti itu. Jadi anak itu seperti burung merpati lah di dosa-dosa gitu. Jadi yang pertama, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak ya. Jadi yang pertama, saya juga kurang setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga sama ya Bu. Saya juga tidak setuju pemberian hukuman yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran ya. Jadi anak terlambat suruh berdiri di depan bendera kayak gitu, jadi nggak ada efek jerahnya, itu nggak ada. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Ibu? Setuju ya? Setuju. Jadi ada reward, ada punishment bagi kita kepada siswa ya. Anak yang memiliki prestasi juga pasti sama kita dapat respect, dapat penghargaan, entah itu baik dari pujian atau dengan motivasi berupa material, entah itu jajan atau uang ya. Di sini saya menjelaskan tentang topik dalam eksplorasi konsep ke depannya. Itu ada disiplin positif, nilai kebajikan seperti yang tadi Bapak Ibu sudah dengarkan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol, serta yang terakhir segitiga restitusi. Saya sedikit kupas di sini bahwa segitiga restitusi itu salah satunya adalah untuk mendisiplinkan anak. Ketika kasus-kasus kita di sekolah, Bapak Ibu pasti sering menemui anak-anak itu sering gelut is my adventure misalkan ya. Jadi setiap hari yang namanya anak berantem itu hampir setiap hari ada. Dan Bapak Ibu di sini diharapkan dapat mengontrol anak tersebut dengan segitiga restitusi. Nanti kita pelajari untuk bagian segitiga restitusi. Nah, ini menurut William Glasser ya. Jadi menurut William Glasser itu ada teori kontrol atau kontrol kita terhadap anak. Yang pertama saya tunjuk di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi seberapapun kerasnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali itu orang yang berpengaruh dalam hidup Anda. Misalkan istri ke suami kan bisa ya. Nah, itu posisi kontrolnya. Atau mungkin kepala sekolah ke gurunya juga bisa ketika ada keyakinan sekolah yang harus disepakati. Contohnya saya. Ya, yang tadi saya bilang. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Mustahil ketika Bapak Ibu memiliki
memiliki tujuan tidak bergerak nih. Saya ingin menjadi kaya. Banyak cara menjadi kaya. Salah satunya adalah setelah berdoa kita berusaha. Ya. Yang ketiga, model berpikir kolaborasi menciptakan pilihan. Realitas kebutuhan kita setiap orang berbeda-beda. Mungkin saya butuhnya duit, Bapak Ibu. Bapak Ibu butuhnya apa? Pak Kavi butuhnya duit ya. Selain duit juga kesehatan, dan yang terakhir adalah keluarga yang bahagia tentunya. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, tetapi di sini bisa dikategorikan menjadi 5 kebutuhan dasar yang pokok. Nanti saya jelaskan. Makna disiplin yang pertama, belajar menggali potensi kita, yaitu sesuatu menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai kita hargai. Ini bahasanya terlalu tinggi nih ya. Saya juga iya gitu. Pokoknya disiplin itu ya kita mematuhi aturan yang telah kita sepakati ya. Kita punya keyakinan kalau berangkat pagi akan menjadikan anak lebih disiplin. Nah, kita patuhi dulu. Kita sebagai guru juga harus memberikan contoh. Yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi itu dari intrinsik ataupun ekstrinsik. Kalau intrinsik itu misalkan saya datang ke sini untuk melakukan diseminasi. Yang ekstrinsiknya mungkin bisa dari luar. Sama Pak Kian nanti kabar-kabari, ayolah kita kolaborasi seperti itu. Jadi semakin baik. Kalau anak itu misalkan anak mau melakukan lompat jauh, intrinsiknya mungkin dari anaknya. Ketika saya berprestasi, saya bisa bikin bangga orang tua. Ekstrinsiknya mungkin dari Pak Guru. Nekoi bisa loncat sampai 3 meter, saya ketemu di tangan. Nah, itu salah satunya itu Pak, ekstrinsiknya. Selain itu ada nilai kebajikan universal, dan ujungnya kita membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik, kita diharapkan memiliki 5 posisi kontrol, tetapi yang tujuannya sama-sama bisa meredam konflik yang ada pada anak. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Saya sendiri setelah saya melihat modul kemarin 1.4, saya merasa bahwa selama ini saya seorang penghukum Pak Bu. Jadi apa yang saya katakan kepada murid itu bisa dikatakan selalunya menjadi penghukum. Yang kedua, merasa bersalah. Ini kayak kadang-kadang, karena merasa bersalah itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan kepada anaknya atau kepada laki-laki bisa. Yang ketiga, teman bisa diterapkan oleh Bapak Ibu pada anak-anak tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan posisi kontrol sebagai teman itu pada anak-anak yang susah dibilangi. Artinya ketika mereka dibuat penghukum susah, membuat rasa susah, kita coba pendekatan dengan teman, misalkan dengan lebih akrab dengan mereka. Tapi semuanya itu ada plus minusnya. Ketika kita pendekatannya tentang teman, nanti anaknya jadi ketergantungan. Saya sendiri juga, kalau anak kelas 6 pendekatan teman juga nanti anaknya jadi aleman. Karena tidak ada riku-rikunya, tidak ada takutnya gitu. Yang keempat, pemantau lebih kepada Pak Guru atau Bu Guru yang jauh dari resiko tetapi tetap memantau. Yang kelima adalah manajer itu kita diarahkan sebagai guru menjadi posisi kontrol manajer yang bijak, yang dapat menjadi guru seutuhnya. Selanjutnya segitiga restitusi itu ya ada 3, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Mohon maaf ini tidak ada SPG. Yang penting saya bayar gitu ya. Yang lain 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu udah pasti lah. Kita bertahan hidup dengan melakukan hal-hal terbaik bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua adalah penguasaan. Nah, ini sekali ada orang-orang yang ingin berkuasa ya, kuasa bagi diri sendiri atau menguasai orang lain. Yang ketiga, kasih sayang, rasa diterima. Tentunya Bapak Ibu punya kebutuhan ini, setiap hari ingin disayangi dan diterima. Untuk poin ketiga, ini biasanya saya melihat ada hal-hal yang didapati pada anak-anak yang broken di Bapak Ibu ketika
mereka ikut banyak. Di sini ada lah, mungkin Bapak Ibu menemukan anak-anak ditakoni, kamu ikut siapa? Ikut mbahnya. Sepatunya sudah nggak terurus, bajunya tidak terurus, mereka butuh kasih sayang karena memang orang tuanya tidak ada di rumah. Itu kita harus bisa mengakomodir ya. Yang keempat, kesenangan, bersenang-senang. Kita hidup untuk bersenang-senang, tetapi kata Pak Ustadz Afif katanya jangan terlena dengan dunia gitu. Boleh bersenang-senang tetapi harus tetap ibadah. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan itu anak pasti yang namanya kebebasan tidak ingin diatur itu pasti ada. Tetapi kita sebagai pendidik harus selalu menuntun langkah mereka supaya berguna bagi masyarakat. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, yaitu nilai-nilai yang positif yang merupakan tujuan mulia. Jadi setiap perilaku atau perbuatan kita itu memiliki tujuan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita, tentunya kita diagung-agungkan ketika masuk sekolah. Anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, lagi booming, lagi ngetren ini kayak gini. Anak memiliki profil pelajar Pancasila. Sebetulnya dari dulu juga kita sudah ada posisi kayak gini, cuma belum dituliskan lagi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini kenapa disusun seperti ini? Karena memang beriman dan bertakwa itu sebagai dasar anak di Pak Bu sebelum mereka mendapat ilmu. Jadi adab di atas ilmu itu memang betul bahwa beriman, bertakwa, lalu anak mandiri. Setelah anak mandiri diharapkan dapat bernalar kritis. Ketika sudah mempunyai pikiran yang bagus, akan lebih berkebinekaan global, membuka wawasan anak tersebut untuk mencakup keluar mencari hal-hal baru. Selain itu juga anak tidak boleh egois, bergotong royong, dan yang terakhir muaranya adalah kreatif. Sebentar. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal, motivasi internal ya. Ini contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan saya lakukan? Mendapat imbalan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu pasti tahu lah, ini Bapak pendidikan kita ya, Pak Ki Hajar Dewantoro. Jadi ada tiga gagasan dari Ki Hajar. Yang pertama Ing Arso Sudodo, Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tutburi Handayani. Ki Hajar Dewantoro dalam pemikirannya itu, dalam bukunya itu ada bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita diingatkan kembali bahwa sebelum kita memerintah orang lain, alangkah baiknya bisa mengendalikan diri sendiri dulu. Jadi merdeka di sini kita sebagai guru harus bisa menuntun bahwa anak-anak itu juga punya potensi. Selanjutnya anak tersebut dapat mengendalikan atau memerintah diri sendiri. Tentunya dengan bimbingan guru ya. Yang tadi saya jelaskan itu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya juga ada. Penghargaan menghukum ada, penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman, ada saja. Sebuah penghargaan itu dapat berdampak negatif ataupun positif. Ketika saya memberikan anak pengalem, itu bisa positifnya anak percaya dirinya menambah, tetapi negatifnya nanti anak menjadi ketergantungan dengan kita, menjadi aleman lah, atau menjadi kepada guru itu tidak ada rasa respect atau riku-rikunya. Ini contoh apresiasi atau penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal.
beri dukungan secara khusus. Maksudnya di sini ketika kita memiliki anak yang akan kita apresiasi, beri dukungan secara khusus. Ketika dia masuk ke bidang-bidang yang spesifik, contohnya misalkan anak menguasai dalam PAI atau PJOK, berilah dukungan secara khusus dengan cara memotivasi anak. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita memuji itu di depan orang, tetapi ketika mengkritik kita bisa pribadi. Jadi ketika kita mengkritik atau itu orang, jangan di depan umum. Itu etikanya seperti itu. Ya misalkan Pak Wawan, beri aplaus kepada Pak Wawan, jadi nggak apa-apa. Tetapi ketika Pak Wawan melakukan kesalahan, alangkah baiknya jabrilah kayak gitu, atau mungkin dalam tangan sendiri. Jadi mempermalukan orang itu bukan suatu kebanggaan ya Pak Bu, kayak gitu. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi misalkan Bu Eka Yusefa pandai dalam menari, jadi teman-temannya bisa memberikan apresiasi bahwa Bu Eka itu lebih bisa memiliki kompetensi menari. Beri pengakuan secara konsisten. Artinya jangan setelah sekarang di alam pakai alam bagus sekali, ini hasil programnya, besok dikejut lagi kayak gitu, itu jangan. Jadi yang namanya apresiasi itu sifatnya konsisten dan berkelanjutan. Fokus pada prosesnya. Artinya kita menghargai proses, bukan hasil. Anak-anak yang memiliki nilai bagus itu biasanya prosesnya yang kita nilai, bukan hasilnya saja. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ya, pada saat kita menolong murid baru di kelas kita, itu kebajikannya kita masuk ke empati. Ya, kita belum kenal sama murid itu, tetapi ketika kita langsung menolong, itu yang namanya empati, nilai kebajikannya. Kemarin saya bagi. Yang kedua, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok, nanti kita peduli. Ketika ada teman-teman yang lagi kerepotan, nilai kebajikannya kita peduli, juga menghargai. Pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan, berarti ada rasa tanggung jawab. Jadi peduli, empati, tanggung jawab harus kita ajarkan sejak dini kepada murid-murid kita, supaya mereka bisa mengamalkan kebajikan selama hidupnya. Nah ini tadi sudah dibahas bahwa contoh untuk motivasi hukuman, penghargaan atau restitusi itu, ini contohnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah maksudnya hukuman, karena memang tidak ada relevansinya antara terlambat dengan nulis Pak, kayak gitu. Contoh lagi misalkan tekanan telat, kon layu muter, itu tidak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman juga. Jadi selama ini Bapak Ibu bisa berefleksi bahwa ternyata selama ini kita melakukan hukuman itu lebih banyak terhadap anak daripada konsekuensi, karena kita tidak berkompromi dulu dengan anak. Murid diminta push up 15 kali, tidak menggunakan masker, itu juga sama contohnya. Jadi dari kasus-kasus itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang mana hukuman, mana konsekuensi. Hukuman itu tadi sudah saya baca di literaturnya Butur bahwa itu sifatnya tiba-tiba, kondisional pada saat itu. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati dengan teman kelas. Ini contohnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pasti sudah ada kesepakatan kelas, misalkan nyoret-nyoret meja. Nah, itu kesepakatan kelasnya, kalau yang nyoret-nyoret berarti membersihkan, itu sudah ada. Jadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah. Ya, ini contoh hukuman dan konsekuensi. Ini contohnya hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensinya, yang pertama hukuman sesuatu menyakitkan harus terjadi. Jadi ada guru saya lihat yang kalau misalkan anak didiknya itu merasa bersalah, atau misalkan anak didiknya itu
sakit lah, itu gurunya puas. Jadi saya sendiri juga kurang setuju ini untuk hukuman, tetapi lebih kepada konsekuensi. Cuma kalau konsekuensi kita harus selalu intens berkomunikasi dengan murid. Membuat anak sakit fisik ataupun hati, contohnya dengan menghardik atau dengan berkata-kata yang tidak enak. Mungkin tujuannya supaya anak jerah, tetapi itu kurang disarankan. Kalau konsekuensi itu anak tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang hukuman itu dipaksa nih, Bapak Ibu, dipaksa, mau nggak mau dipaksa. Mendorong anak menyakiti konsep diri yang buruk dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi besok-besok lagi misalkan kalau ada hukuman ya, otomatis anaknya jadi berubah, jadi takut. Pelajarannya Pak Septi terlalu banyak aturan dan hukuman, jadi anak malah jadi dendam kayak gitu Pak. Ini yang tadi identitasnya ada negatif, positif, dan netral. Yang selanjutnya saya bahas untuk restitusi, gitu, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dalam kondisi yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin jadi tujuan murid. Ini pengertiannya banyak sekali, tetapi kalau saya dapat simpulkan bahwa restitusi adalah cara kita menangani anak-anak yang memiliki konflik atau memiliki masalah. Jadi kita sebagai guru SD, ya guru kelas, guru mapel, juga guru BK. Nah, ini segitiga restitusi di sini saya ajak Bapak Ibu untuk mempelajarinya karena ini bisa langsung diterapkan di sekolah. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contoh, anak-anaknya tidak mengerjakan PR. Tidak terus anaknya itu mengerjakan PR di sekolah karena menebus kesalahan, itu enggak. Tetapi kita bilangin bahwa pekerjaan rumah dikerjakan selain di sekolah. Jadi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Untuk memperbaiki hubungan ini bisa dilakukan bisa dengan teman atau dengan guru. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin bisa dipahami di sini Bapak Ibu bahwa anak-anak yang sudah berantem di kelas besoknya bisa langsung lawan tanpa kita restitusi. Artinya mereka itu sudah belajar sendiri tentang bagaimana memaafkan diri mereka sendiri tanpa tuntunan Bapak Ibu guru. Tetapi karena kita di sini belajar tentang restitusi, kita sebagai penengah, bukan hakim sebetulnya, tapi sebagai penengah karena segitiganya seperti itu. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Saya kemarin waktu ruang kolaborasi 14 ada cerita bahwa muridnya Pak Yana itu kalau misalkan sudah gelut tidak mau dipisah, ya, dan itu terjadi di istirahat. Bagaimana? Nah, ini salah satunya dengan ini. Jadi anak itu dibuat nah, yang pertama menstabilkan identitas. Anak dibuat tenang dulu. Ketika ada anak berantem itu kita tenangkan dulu. Yang kedua, anak dikasih validasi tindakan yang salah. Ditanya, kamu sebetulnya kenapa? Kok bisa berantem seperti itu? Itu tadi salah apa tidak? Jadi kita gali emosi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan rasa dendam atau rasa emosinya sedikit menurun. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu besok mau berantem lagi apa tidak? Kamu besok mau mengerjakan
mau ngantuk lagi apa tidak, dan lain-lain. Itu seperti itu. Ini contoh menstabilkan identitas ya. Jadi yang pertama, ini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang benar. Ini dari semua kata-kata ini saya bisa lihat ini membuat anak adem dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga punya salah. Misalkan ini Bibi berantem sama Vialen misalkan. Ya, jadi saya juga ke anak pasti bilang, Bapak juga dulu kayak gitu sering berantem, tetapi tak pikir lagi berantem itu udah bagus. Saya kasih tahu ke Alvin misalkan, Bapak juga dulu jarang mengerjakan PR, tetapi yang namanya murid kan harus mematuhi perintah guru. Jadi menstabilkan identitas itu mengajak anak-anak itu untuk mencari tahu bahwa anak itu betul apa salah dengan yang dilakukannya. Nah ini contoh-contohnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi anak introspeksi lah kalau kata orang gede mah ya kayak gitu. Dan ini tidak hanya untuk murid, tetapi guru bisa juga merestitusi atasan atau bawahannya. Seperti itu di masyarakat juga bisa. Validasi kebutuhan, ini yang tadi ya, divalidasi ya. Ditawarkan, anak-anak itu ditawarkan untuk hal yang positif yang lebih baik. Menanyakan keyakinan juga sama. Kamu ingat gak peraturan kita di sekolah? Harus memakai sepatu hitam kaos kaki putih. Kenapa kamu memakai sepatu futsal berang-berang kan kayak gitu? Bisa jadi seperti itu. Jadi anak itu ditanyakan keyakinannya dulu bahwa itu salah apa tidak, dan diajak untuk bukan menebus kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Baik, berarti kedepannya kamu akan memperbaiki kesalahan. Ini praktik penerapan segitiga pada kasus yang kemarin ada di sekolah saya. Yang pertama isi asal itu kelas 6 pada pelajaran PJOKA, anak-anak bersiap untuk pelajaran, tetapi si asal itu tampak acuh, tidak peduli dengan apa yang Pak Guru sampaikan ya. Yang kedua ada Evelyn juga, Pak Imam, Pak siap tahu mungkin Evelyn itu tidak garap PR Pak. Jadi tanpa kompak mengerjakan, tetapi Evelyn tertunduk ternyata belum mengerjakan PR. Nah ini contoh segitiga restitusinya. Nah ini volumenya tidak ada ya, tetapi ini saya tanyakan di sini. Si Evelyn tidak mengerjakan PR, kenapa? Alasannya katanya nggak suka gitu pelajarannya, bete dan sebagainya. Jadi ada penanganan khusus untuk Evelyn. Nah ini yang pertama juga si Asar juga ngantuk, katanya tidurnya terlalu malam. Jadi kasus-kasus seperti ini sering terjadi di sekolah, dan tentunya guru juga tidak akan tinggal diam ketika anak melakukan perbuatan yang kurang disiplin. Nah ini tentang pendekatan kepada Evelyn, dan yang ini tentang pendekatan kepada Asa. Lanjut ke keyakinan kelas. Selain itu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Ketika peraturan kelas sudah dijalankan dan keyakinannya sudah ada di kelas, pasti kelas tersebut memiliki lingkungan yang bagus, lingkungan yang positif. Anak-anak dapat belajar dengan nyaman dan akan menjadikan budaya positif pada sekolah. Ini kesepakatan kelas, ini contohnya: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ini kesepakatan kelasnya. Guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid semangat dalam belajar dan peduli teman-teman. Ini keyakinan kelas, ada tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Ini contohnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti masuknya ke tanggung jawab ya, nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu, berarti menghormati orang lain. Ini persis kemarin waktu loka 2 ya, seperti itu, persis banget. Dilarang menggunakan narkoba, ya pasti ini ditangkap polisi lah ya. Jadi ini kesehatan, pergantian menunggu giliran menghormati orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak Ibu tanamkan, kami harapkan dapat dipertahankan supaya budaya positif yang ada di sekolah kita tetap terjaga.
Ini yang tadi saya sampaikan di depan, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ini udah pasti. Yang kedua rasa sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada orang-orang yang ingin memiliki ini kekuasaan, menguasai orang lain dan mencintai orang lain, bebas, tidak mau diatur dan bersenang-senang. Jadi sebetulnya kita semua butuh ini semua, cuma berbeda-beda kadar kebahagiaannya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang tadi banyak sekali. Contoh ini saya kasih satu aja. Ketika yang pertama adalah penghukum, ini guru berbuatnya menunjuk-nunjuk. Oh iya, diomongin dan lain-lain. Jadi nunjuk. Membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu itu, jadi anak itu menjadikan rasa bersalah berlarut-larut. Kalau teman itu membuatkan alasan atau dengan bahasa gaulnya sekarang sok akrab dengan murid itu bisa. Tetapi efeknya nanti murid tidak akan menghormati gurunya. Pemantau itu lebih dari jauh kita mengukur anak itu bisa memahami potensi dirinya apa enggak. Dan yang terakhir adalah manajer yang mengajukan pertanyaan. Kalau posisi manajer ini sudah pang tinggi-tingginya gitu, oke bu. Jadi wis orang mendidik maning. Nah, udah selesai. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan ya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung slide. Terima kasih. Mohon maaf ini nggak ada ice breaking atau nggak ada tepuk-tepuknya lah kayak gitu. Mohon maaf ini betul siap. Yang penting selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti, dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Seperti itu pantun Ibu Eka, pantun kita. Ya, pantunnya adalah hati kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,